Perkenalkan, saya Dusinta Anggraini. Perkenalkan, nama saya Salu Sabina Azahra Aron. Perkenalkan, nama saya Siti Hawa Ramadhani. Di video ini kita akan membahas tentang katabolisme karbonhidrat. Tujuan proyek mampu menguasai saintifik pada materi katabolisme glukosa. Prosedur proyek, baca dan pahami materi tentang katabolisme karbonhidrat. 2. Carilah bahan makanan bersumber karbonhidrat di sekitaran saudara yang akan dijadikan objek. 3. Dapatkan informasi tentang bahan makanan tersebut. 4. Videokan bahan makanan yang telah didapatkan. 5. Buatlah kesimpulan dan terakhir lakukan editing video. Materi singkat, katabolisme karbonhidrat adalah suatu proses pemecahan molekul karbonhidrat ketika terjadi pencernaan makanan. Saat pencernaan karbonhidrat, molekul karbonhidrat kompleks yaitu polisakarida akan diuraikan menjadi molekul karbonhidrat sederhana yaitu monosakarida. Proses pencernaan disebut berlangsung secara enzimatis atau dibantu oleh enzim. Katabolisme bisa terjadi melalui respirasi seluler, yaitu proses menghasilkan ATP dengan menggunakan oksigen akhir aseptor elektronnya. Berdasarkan kelibatan oksigen dalam prosesnya ada dua jenis respirasi seluler, yaitu pertama respirasi aerob, yaitu respirasi yang membutuhkan oksigen dan melepaskan CO2, yang akan menghasilkan glukosa. Respirasi anaerob atau fermentasi yaitu respirasi yang tidak memerlukan O2 bebas untuk membentuk glukosa dan energi. Pertama, nasi. Dalam satu porsi nasi putih seukuran mangkok 180 gram, setidaknya terkandung 50 gram karbonhidrat. Meski kadarnya tinggi, karbonhidrat dalam nasi putih lebih banyak terdiri dari gula dan pati ketimbang serat. Hal ini terjadi pada saat karbonhidrat di dalamnya akan pecah menjadi glukosa, yang kemudian akan diserap dan masuk ke aliran darah. Glukosa ini akan diedarkan ke seluruh tubuh sebagai bahan bakar, terutama bagi otak. Selanjutnya, kentang. Kentang merupakan salah satu jenis karbohidrat yang banyak dipilih sebagai pengganti nasi. Kentang terdiri dari karbohidrat terutama dalam bentuk pati, sekitar 66-90% karbohidrat. Dalam 100 gram kentang atau satu buah kentang yang berukuran sedang, terdapat sekitar 17 gram karbohidrat. Selain dalam bentuk pati, karbohidrat dalam kentang juga terdiri dari gula sederhana seperti sukrosa, glukosa, dan fruktosa. Selanjutnya yaitu singkong. Di setiap 100 gram singkong akan mengandung 112 gram kalori, 38 gram karbohidrat, dan 1,5 gram protein. Selain manfaatnya yang banyak, singkong juga mengandung antinutrisi, di mana antinutrisi merupakan senyawa yang dapat menghambat penyerapan nutrisi dalam tubuh. Di antara senyawa tersebut yaitu yang pertama saponin yang dapat menghambat penyerapan vitamin dan mineral, fitat yang menghambat penyerapan magnesium, kalsium, besi dan seng, dan yang terakhir yaitu tanin yang dapat menghambat penyerapan zat besi, seng, tembaga, dan tianin. Tahap 1. Glikolisis. Glikolisis adalah suatu peristiwa penguraian glukosa menjadi dua asam piruvat. Adapun tahapnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, tahap memerlukan energi, yaitu pada gambar langkah 1 sampai 3. Pada tahap ini terjadi 2 kali penambahan fosfat yang berasal dari ATP. Perhatikan letak fosfat di gugus karbon untuk mempermudah menghafalkannya. Tahap kedua yaitu tahap pemecahan atom karbon atau lisis. Terjadi pada langkah 4. Pada langkah ini, atom karbon yang semula berjumlah 6 dipecah menjadi 2 sehingga masing-masing menjadi senyawa dengan 3 atom karbon. Terus yang ketiga, tahap pelepasan energi. Terjadi pada langkah 5-9. Pada tahapan ini terjadi pelepasan energi berupa ATP dimulai dari fosfoliserida, terjadi penambahan fosfoanorganik dan menghasilkan NADH.
fosfogliseraldehid diubah menjadi 1,3-fosfogliserat yang memiliki 2 fosfat. Ketika kedua fosfat tersebut dilepaskan, maka akan membentuk energi ATP. Pada reaksi glikolisis terjadi dalam sitoplasma dan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Selanjutnya, tahap 2, dekarboksilasi oksidatif. Sebelum menuju daur Krebs, pirufat hasil dari glikolisis akan mengalami dekarboksilasi oksidatif pirufat, yaitu terjadinya oksidasi dan hilangnya CO2 dari pirufat. Pada tahapan ini, asam pirufat 3 atom C hasil glikolisis dari sitosol diubah menjadi asetil koenzim A dengan 2 atom C di dalam mitokondria. Di samping kehilangan CO2, asam pirufat juga kehilangan 2 atom hidrogen selama pembentukan asetil-CoA. Enzim yang mengkatalisnya adalah asam pirufat dehidrogenase. Lalu, atom hidrogen dari asam pirufat diterima oleh NAD+, sehingga melalui reaksi dekarboksilasi pirufat ini akan dihasilkan 2 NADH. Siklus Krebs ini dimulai dengan asetil-CoA yang berikatan dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Reaksi ini dikatalis oleh enzim sitrat sistase. Kemudian, sitrat akan diubah menjadi isositrat oleh enzim akonitase. Isositrat tersebut diproses menjadi alfa-ketoglutarat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Reaksi ini melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH. Selanjutnya, alfa-ketoglutarat akan diubah menjadi suksinil-CoA oleh enzim alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Reaksi ini juga akan melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH. Suksinil-CoA tersebut kemudian diproses menjadi suksinat oleh enzim suksinil-CoA sintetase. Proses ini akan menghasilkan GTP yang kemudian dapat diubah menjadi ATP. Setelah itu, suksinat dari proses sebelumnya diubah menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase dan menghasilkan FADH2. Kemudian, fumarat akan diubah menjadi malat oleh enzim fumarase. Malat kemudian diproses menjadi oksaloasetat oleh enzim malat dehidrogenase. Dari proses ini dihasilkan NADH. Dari siklus ini dapat dilihat bahwa satu molekul asetil-CoA yang diproses dalam siklus Krebs dapat menghasilkan 1 ATP, 3 NADH, 1 FADH2, dan 2 CO2. Molekul NADH dan FADH2 tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam proses transport elektron yang akan menghasilkan ATP.